Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi ini. Nama saya Rizka Andini dan hari ini saya akan memaparkan sebuah solusi inovatif yang dirancang untuk menjawab salah satu tantangan besar di Indonesia, yaitu tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Melalui pendekatan berbasis teknologi geospasial, kami percaya bahwa kita dapat mengidentifikasi area rawan kecelakaan dan menciptakan jalan yang lebih aman untuk semua pengguna. Dan tentu saja di sini saya bersama teman-teman dari kelompok Laskar Pulau. Sebelumnya bisa perkenalan diri dulu dari Mas Supriyadin. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Supriyadin dengan ID 121588897 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Next bisa dilanjutkan ke Mas Pramuditya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Pramuditya Ganesha Putra, nomor ID 10712315 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Perkenalkan, saya Febriana Fiselawati dengan nomor ID 106025505 dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Ya, mungkin untuk penjelasannya bisa dilanjutkan oleh Mbak N. Silakan. Yang pertama, kita membahas tentang apa masalah yang akan diselesaikan. Masalah utama yang ingin diselesaikan adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia, yang menjadi salah satu penyebab utama kematian dan cedera serius. Data kecelakaan menunjukkan bahwa insiden ini tidak tersebar merata, tetapi cenderung terpusat di beberapa lokasi tertentu yang dikenal sebagai black spots. Namun, upaya untuk mengatasi masalah ini seringkali tidak efektif karena kurangnya integrasi data dari berbagai sumber dan keterbatasan keterbatasan analisis yang hanya mengandalkan statistik umum tanpa memperhatikan pola spasial yang lebih mendalam. Nah, hal ini diperburuk oleh minimnya alat visualisasi yang intuitif untuk menganalisis data kecelakaan berbasis lokasi. Tanpa analisis mendalam yang mempertimbangkan faktor seperti kondisi jalan, cuaca, dan kepadatan penduduk, pemangku kepentingan kesulitan menentukan area prioritas untuk intervensi keselamatan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang dapat menyatukan data dari berbagai sumber dan menyediakan visualisasi yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, kenapa masalah itu penting? Kecelakaan lalu lintas berdampak besar pada masyarakat, tidak hanya dalam bentuk hilangnya nyawa, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan. Biaya kecelakaan mencakup pengeluaran medis, perbaikan infrastruktur, hingga kehilangan produktivitas kerja. Dengan pertumbuhan jumlah kendaraan dan urbanisasi yang pesat, risiko kecelakaan akan terus meningkat jika tidak ada langkah pencegahan yang tepat. Selain itu, ketidakmampuan untuk dan memprioritaskan area rawan kecelakaan dapat menyebabkan intervensi yang dilakukan seringkali tidak efektif. Rambu keselamatan atau perubahan infrastruktur sering diterapkan secara merata, tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik suatu lokasi. Hal ini menjadikan alokasi sumber daya kurang efisien dan hasilnya tidak optimal dalam mengurangi angka kecelakaan. Untuk selanjutnya itu ada poin apa saja solusi yang sudah ada. Saat ini ada beberapa solusi yang tersedia meliputi laporan statistik tahunan kecelakaan dari lembaga seperti Kepolisian dan Dinas Perhubungan, serta aplikasi pemantauan lalu lintas yang memberikan data secara real time. Namun solusi-solusi ini hanya memberikan gambaran umum tanpa menganalisis pola lokasi atau penyebab kecelakaan secara spesifik. Data yang terpisah-pisah dari berbagai sumber juga membuat integrasi dan analisis mendalam sulit dilakukan. Selain itu, kebijakan yang dibuat seringkali kurang efektif karena tidak berbasis data
spasial, misalnya penempatan rambu atau perubahan infrastruktur jalan dilakukan tanpa pertimbangan detail tentang area dengan risiko tinggi. Solusi yang ada juga jarang menawarkan visualisasi interaktif yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami pola kecelakaan dengan mudah. Kemudian, apa solusi yang diusulkan? Nah, di sini kami ada beberapa solusi yang kami usulkan adalah yang pertama itu ada pengembangan dashboard secara interaktif berbasis data geospasial, yaitu dengan menggunakan software Power BI. Dashboard ini akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti data kecelakaan, kondisi jalan, cuaca, dan faktor lingkungan lainnya. Data tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta interaktif yang menunjukkan block spots atau area rawan kecelakaan, lengkap dengan informasi waktu, penyebab, dan tingkat keparahan kecelakaan. Selain visualisasi, dashboard ini juga dilengkapi dengan beberapa fitur pencarian, filter data berdasarkan lokasi atau kategori kecelakaan, dan kemampuan untuk mengekspor laporan dalam format PDF atau CSV. Kemudian dengan pendekatan ini, pemangku kepentingan juga dapat memprioritaskan intervensi keselamatan yang lebih terarah, seperti perbaikan infrastruktur di lokasi rawan atau kampanye edukasi lalu lintas yang spesifik. Apa solusi yang diusulkan diyakini atau efisien? Solusi ini diyakini efektif karena menggabungkan teknologi geospasial yang sudah terbukti hendak dengan kemampuan visualisasi Power BI yang intuitif. Dengan memanfaatkan terintegrasi, dashboard ini memberikan analisis mendalam dan mudah dipahami tentang pola kecelakaan berdasarkan lokasi, waktu, dan faktor penyebab. Hal ini memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil keputusan berbasis data yang lebih akurat dan tepat sasaran. Selain itu, dashboard ini dirancang untuk mendukung berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga transportasi, maupun masyarakat umum. Dengan fitur interaktif yang sederhana namun informatif, solusi ini mempermudah pengguna dalam memahami data dan merencanakan intervensi yang lebih efisien. Hasil akhirnya adalah pengurangan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan jalan, dan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Baik, saya rasa cukup pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak presentasi ini. Kami percaya bahwa teknologi geospasial adalah kunci untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang. Jika Anda ingin mendukung proyek ini atau memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan lupa untuk menghubungi kami. Terima kasih.